Pemirsa, sejumlah parpol yang telah mendeklarasikan akan mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2024 diisukan akan merapat ke Kim Plus tersebut diantaranya Nasdem, PKB, dan PKS. Benarkah wacana Kim Plus yang akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta akan menjegal langkah Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 nanti? Bergabung malam ini bersama kami Usman Daring dengan Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Kang Ujang, sehat selalu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang. Ya, Aman. merespon adanya wacana Kim Plus ini seperti apa dari kacamata Anda dulu, Kang Ujang? Ya, saya membaca begini, Anies terlalu kuat di DKJ ya, sehingga lawan-lawannya itu ya belum muncul. Sehingga kesulitan bagi Kim untuk mendukung figur tertentu yang kuat. Karena elektabilitas Anies selalu di atas, selalu unggul. Ada Ahok ya di bawah itu kan jauh. Lalu ada Ridwan Kamil juga sangat jauh juga perbedaannya dengan Anies Baswedan. Maka yang memungkinkan untuk agar Anies tidak berlayar, agar Anies tidak dapat tiket, agar Anies tidak dapat perahu, agar Anies tidak melaju jadi pilgub DKJ tahun 2024 ini ya dengan cara membangun ide wacana ya Kim Plus. Karena kalau Kim Plus ini terlaksana ya, maka ya semua partai akan diborong masuk koalisi Indonesia Maju Plus itu. Mungkin hanya menyisakan PDIP. Kita tahu bahwa minggu lalu sangat gembira ya Nasdem mengusung Anies Baswedan di kantor DPP Nasdem. Tetapi 3 hari yang lalu pula Sahroni mengatakan belum tentu mengusung Anies Baswedan begitu, karena menyebut istilah dewa-dewa juga. Nah, dalam konteks itu ya wacana Kim Plus ini selaras dan sejalan dengan tadi wacana Nasdem juga yang kelihatannya masih menggoyang-goyang Anies. Lalu kita tahu bahwa PKB juga kelihatannya siapa yang tidak mau sih masuk pemerintahan begitu. Dan kita tahu bahwa yang tersisa katakanlah di luar pemerintahan ada PKS dengan PDIP yang punya kesempatan untuk bisa menjadi oposisi. Tapi PKS pun ketika harlah PKB ke-26 mengatakan Presiden PKS-nya bahwa ajak-ajak PKS dalam pemerintahan atau gabung pemerintahan. Maka Kim Plus itu ya kalau terrealisasi akan sulit bagi Anies untuk bisa berlayar, begitu Bang. Anda melihat seberapa serius Kim Plus ini muncul dan apakah ini hanya sebagai toss the water aja, Kang Ujang? Ya saya rasa serius ya, karena begini, kalau ada satu daerah yang kuat, katakanlah DKJ yang kuat Anies Baswedan, maka cara menggagalkannya, cara melumpuhkannya, ya cara melawannya adalah kalau tidak ada saingannya, kalau tidak ada figur yang kuat, maka dengan cara memborong partai-partai itu agar Anies tidak berlayar. Jadi saya meyakini ini skema betul, skema nyata ya, skema yang memang dibangun untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada November 2024 ini begitu. Cakupannya apakah hanya di DKI Jakarta aja Kim Plus ini dibentuk atau Anda juga melihat Kim Plus ini muncul karena melihat peta politik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ini perlu diperhatikan dan mengajak partai-partai dari luar Kim? Ya, ada variasi ya yang dibangun oleh koalisi Indonesia Maju. Ada yang Kim utuh, ada yang Kim plus, ada juga Kim yang bervariasi yang berbeda atau cross koalisi dengan partai-partai yang lain. Jadi tidak mesti ada Kim Plus. Kelihatannya kasuistik ya Kim Plus ini ya terjadi jadi untuk menghadapi Anies yang terlalu kuat, Anies yang elektabilitas selalu di atas, maka cara mengalahkannya ya tadi harus memborong partai, membangun koalisi besar sehingga agar Anies tidak mencalonkan diri. Karena kalau Anies mencalonkan diri tetap saja punya potensi untuk bisa menang, punya potensi untuk bisa unggul karena Anies punya investasi politik di DKJ yaitu dengan menjadi incumbent begitu. Seberapa besar peluang untuk menjegal Anies ini menarik dari partai-partai lain untuk bergabung di Kim Plus? Anda melihatnya seperti apa, Kang Ujang? Ya, saya meyakini ya buktinya PKS saja minta diajak. PKB ya kalau diajak pasti mau. Nasdem ketika pasca pengumuman di KPU ya resmi pemenang Prabowo Gibran ketemu di Kertanegara
mengatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya meyakini skema Kim Plus ini ya skemanya ya bukan lagi 60%, tapi saya meyakini ini sudah 80% ke atas penggodokan Kim Plus ini. Ya salah satu cara menggagalkan Anies ya dengan membangun koalisi Kim Plus ini. Karena hanya dengan itu Anies tidak bisa berlayar. Karena kalau Kim Plus itu terlaksana, terrealisasi, terimplementasi ya, maka kan partai-partai semuanya ada di kubu pemerintah, hanya menyisakan PDIP. Ya kalau PDIP sendiri kan tidak bisa mencalonkan calonnya karena kurang dari 20%. Jadi saya meyakini bahwa ini skema yang memang dibangun tadi untuk menggagalkan Anies agar Anies tidak berlayar, dan saya meyakini kelihatannya ya saya 80% lah kelihatannya idenya seperti itu. Kalaulah keteguhan iman PKS, kemudian iman dari Nasdem akan goyah begitu, akan masuk ke Kim Plus, kemudian poros lain seperti apa yang akan terbentuk? Apakah PDIP dan PKB akan bersama-sama untuk melawan Kim Plus ini? Ya kalau saya melihatnya ya PKB kelihatannya akan bergabung dengan Kim karena lebih realistis, lebih nyaman, lebih enak, apalagi sekarang begini, PKB-nya Caimin kan sedang digoyang-goyang oleh PBNU. Itu kan butuh support dan dukungan dari pemerintah, butuh support dan dukungan dari partai penguasa, butuh support dan dukungan dari Pak Prabowo. Maka ya secara realistis, secara kalkulasi politik rasional, maka PKB itu ya lebih untung bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus itu dibandingkan dengan PDIP. Karena jika misalkan bergabung dengan PDIP, ya siapa yang diusungnya juga harus disepakati. Lalu potensi menangnya seperti apa kan juga belum tahu. Jadi dalam kalkulasi rasional kepentingan PKB saat ini lebih menguntungkan bergabung dengan kubu pemerintah. Karena tadi menjaga kepemimpinan Caimin yang sedang digoyang PBNU juga menjadi penting. Hanya dengan bergabung dengan pemerintah lah kira-kira bisa aman begitu. Nah, kalaulah nanti visi misi Kim Plus ini berhasil untuk menjegal Anies, artinya untuk tiket Anies ke Pilkada DKI Jakarta dipastikan kosong begitu, tidak ada, Kang Ujang. Apakah ada potensi PDIP untuk menarik Anies di Pilkada ketimbang Ahok nanti? Ya tadi kalau Kim Plusnya terjadi, ya maka tadi hanya ada menyisakan PDIP tadi, PKS gabung gitu ya ke Kim, PKB itu juga Nasdem, PSI juga sudah begitu. Makanya ketika PDIP sendirian susah juga untuk bisa mengusung kandidat manapun karena tidak memenuhi syarat 20%. Apakah PDIP akan mengajak Anies? Ya mungkin, tapi ya tadi walaupun mengajak tidak akan bisa mencalonkan diri karena kurang dari 20% kuota untuk daftar di KPU. Jadi saya melihat tadi ide Kim Plus itu memang ide yang di ujung kalkulasi politik yang matang dari Kim untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa berlayar. Oleh karena itu kita tunggu saja karena dinamikanya cair ya. Apakah nanti ada perbedaan skema, ada perbedaan format atau ada dinamika politik yang berkembang hingga beberapa waktu ke depan kita tunggu. Tetapi tadi saya mengatakan kalau Kim Plus itu betul-betul terjadi, maka peluang atau ruang Anies untuk bisa maju menjadi kecil, menjadi tipis begitu. Kalau dari strategi kekuatan politik, Anda melihatnya seberapa untungkah dari parpol ini yang bergabung ke dalam Kim Plus ketimbang mencalonkan calon sendiri di Pilkada DKI? Ya, rasionalisasinya begini, semua partai-partai itu ingin menang. Kalkulasinya kalau ingin menang itu kan pilihannya bisa mendukung Anies, bisa menjagokan Anies, tetapi kan ketika Aniesnya katakanlah tidak disukai oleh kubu pemerintah, oleh kubu koalisi Indonesia Maju, dan itu juga katakanlah koalisi besar dari kubu Kim, maka rasionalisasi dari partai-partai itu ya lebih nyaman, lebih enak membangun koalisi dengan kubu pemerintah. Maka dicarilah jagonya tadi. Ya mungkin Ridwan Kamil lah yang akan didorong, akan diusung oleh Kim. Karena kita tahu pasca Deddy Mulyadi didukung oleh Golkar di Jawa Barat, maka pilihan Ridwan Kamil kelihatannya digeser maju ke DKJ untuk melawan Anies. Dan kelihatannya saya punya analisa gitu ya. Kalau Ridwan Kamil didukung, maka lalu juga Kim Plusnya itu terrealisasi. Maka ya Ridwan Kamil kemungkinan tidak akan ada lawan karena Anies tidak bisa berlayar. Ya saya sangat menyesalkan ya kalau itu terjadi ya. Karena apa?
Karena bagaimanapun kita harus membuka ruang bagi seluruh anak bangsa siapapun yang potensial, yang berprestasi untuk bisa bersaing secara fair di pilkada DKJ ini, sehingga apa? Sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang baik untuk menata Jakarta yang lebih baik ke depan begitu. Ada nggak tidak efek ke daerah lain dengan adanya Kim Plus ini, Kang Ujang? Bisa diulang, Bang? Ada tidak efek yang terjadi ketika Kim Plus ini daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lain? Ya, begini kalkulasinya. Oke. Daerah-daerah lain ya yang strategis ya seperti DKJ, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan wilayah-wilayah strategis yang Baik. memiliki jumlah pemilih besar, itu skemanya ingin dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Maka misalkan Jawa Timur kan Kim Plus juga. Oke. Nanti Jawa Tengah juga kemungkinan Kim Plus juga. Baik. Gitu loh. Lalu Jawa Barat saja di Kim Plus juga karena memang kepala daerahnya kelihatannya harus dimenangkan oleh kubu Kim. Maka Kim Plus itu menjadi jalan agar kepala daerahnya tadi dikuasai atau dimenangkan oleh kubu Koalisi Indonesia Maju Plus tersebut. Agar apa? Agar ada frekuensi yang sama kelihatannya antara kepala daerah dengan pemerintah pusatnya. Baik, kita akan tunggu bagaimana dinamika yang akan terjadi di Pilkada DKI, berapa poros yang akan terbentuk, ini akan menjadi menarik jika kita ikuti. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Heranov. Terima kasih.